Halo, Halo. selamat siang. Selamat siang. Selamat berhari Minggu. Ini saya hari ini bahagia karena berjumpa dengan Kak Naomi. Ya, halo. Saya Naomi. Kami ketemu di program KJRI Peduli Sehat Hong Kong yang kerjasama dengan Breast Cancer Foundation sama KJRI. Dari awal pendaftaran kita berdua ketemu, antri bareng. Kita antri bareng Dan ternyata nggak secara kebetulan juga berobatnya juga bareng Bareng. terus. Cuma operasinya beda seminggu ya. Iya, operasinya beda-beda. Beda seminggu aja, saya dulu setelah 1 minggu setelah saya baru dia operasi. Oke. Mbak Naomi itu operasinya yang payudara sebelah kanan, Ya. saya yang sebelah kiri. Dan ini Mbak Naomi silahkan perkenalkan ini dari mana, kerja di sini ya di mana, monggo. Nama saya Naomi, saya asalnya dari Indonesia, dari Lumajang, Jawa Timur. Dan di Hong Kong saya kerja di majikan saya ini, rumahnya Diamond Hill, dan saya sudah bekerja sama dia 8 tahun dan ini sudah masuk kontrak kelima. Jadi selama saya pengobatan ini dari awal sampai akhir itu saya awal kontrak. Jadi ini sudah saya 6 bulan kontrak baru, hampir 7 bulan. Oke. Ini karena kan setiap orang itu kan berbeda permasalahannya waktu kita kena kanker payudara ya, Cik, ya. Kayak saya kan beda, semua pasti juga beda. Ya. Boleh nggak cerita ke kawan-kawan awal mulanya merasa itu bagaimana? Oh iya. Jadi kayak gini, awalnya itu biasa ya, kalau kita perempuan biasanya waktu datang bulan itu payudara kita itu ada gejalanya masing-masing, ada yang lemes, ada yang suka marah-marah, tensinya tinggi, itu kan kadang biasanya gitu. Kadang ada juga yang payudaranya bengkak kalau disentuh sakit. Nah, saya itu sering seperti itu. Gejala saya kalau datang bulan pasti payudara saya ini agak mengeras, terus kalau disentuh sakit. Kalau nggak disentuh nggak sakit, cuman kalau disentuh baru sakit. Tapi untuk yang kemarin ini, tahun 2020 kemarin, waktunya bulan 5 itu saya datang bulan itu tanggal 17. Tapi waktu saya datang bulan itu kok, awal datang bulan kok payudara saya kanan ini kok ngerasain sakit yang nggak seperti biasanya. Kalau biasanya disentuh itu baru sakit, tapi ini nggak disentuh kok ada rasanya cenut-cenut gitu. Tapi apa ya, cenut-cenutnya itu nggak selalu terus menerus gitu, enggak, cuma cenut-cenut gitu, hilang, berhenti, jeda, terus nanti ada lagi. Tapi dalam sehari itu enggak terus sakit gitu, enggak. Ya, tiba-tiba datang pergi gitu Datang pergi, cuma cenutnya ini itu langsung ke payudara. cenutnya ini kok lain gitu sakitnya gitu. Jadi itu refleks tangan aku ini tak raba gitu. Loh, kok ada benjolan udah gede gitu kan. Baru sadar ada gitu. Tapi setelah itu saya nggak ada kepikiran untuk mau periksa, itu nggak ada. Karena saya mikir ini kontrak baru saya gitu kan, kontrak baru. Terus memang awalnya saya kalau saya periksa nanti ada apa-apa, kira-kira majikan saya seperti apa gitu. Ada pernah kepikiran seperti takut itu. pasti ada ya. Nah, tapi waktu itu kan tanggal 17. Nah, kebetulan waktu akhir bulan 5 itu saya lihat iklannya Peduli Sehat itu di Facebook. Saya iseng-iseng aja gitu loh. Iseng-iseng saya mau nyoba daftar gitu. Biasanya kalau acara itu kan selalu full kuota. Tapi itu kebetulan saya daftar bulan 5 itu akhir, sudah mau masuk bulan 6 lah. Langsung direspon gitu. Besoknya atau kalau nggak salah saya daftarnya pagi, malamnya itu langsung direspon.
saya ditanyai keluhannya apa, terus langsung saya disuruh datang. Karena waktu itu awal ya, dari kita pernah lockdown ya. Iya, iya. Nah, dari Saya pernah nunggu bulan itu. dari pernah lockdown itu acara itu pernah diberhentikan. Nah, kebetulan juga waktu itu awal dibukanya. Iya, sama berarti kan. Waktu itu awal dibukanya pemeriksaan itu, dan saya langsung disuruh datang ke sana. Kan adanya minggu pertama sama kedua ya. Iya, pertama kan Sama, kita minggu biasanya 1 bulan, minggu pertama sama kedua. Kan Nah, kita ketemu di minggu pertama. Nah, saya disuruh datang yang minggu pertama tanggal 7 bulan Juni itu gitu. Jadi disitulah langsung waktu itu susternya waktu suruh saya masuk langsung diraba itu, loh sudah besar ini gitu kan. Susternya bilang kayak gitu, makanya langsung saya ditangani di tempat itu kan, nggak suruh milih kemana-mana itu. Sama juga di Ya, tempat sama itu langsung. karena Jadi kita yang mengalami serius, sudah serius. yang masalah yang serius, yang sudah mendekati bahaya itu ya, itu langsung diproses di Fotrasil. Jadi nggak disuruh milih ke sana kemari gitu, langsung dia tanya saya, kamu bisanya datang ke sini tanggal berapa, langsung saya kontak majikan kasih saya pilihan tanggal ini, langsung susternya nyari tempat yang kosong, dan tanggal 8-nya saya suruh balik ke situ. Dan USG mamogram tanggal 8 itu loh. Terus akhirnya tanggal 8 itu USG mamogram. Terus lanjut saya hari Sabtunya itu Senin ya, tanggal 8 itu Senin lah, hari Sabtunya saya ditelepon, hari Kamis suruh datang tanggal 18 untuk biopsi lanjutan. Setelah biopsi tanggal 18 itu dokternya bilang nanti kamu kembali ke sini tanggal 23. Jadi tanggal 23 saya datang, dan disitulah dokter mengvonis saya bahwa benjolan yang ada di payudara kanan saya ini kanker payudara, invasif karsinoma grade 3. Grade 3 ya kan? Grade 3 itu jadi termasuk jenis sel kanker yang sangat ganas. Jadi karena Kak Naomi ini grade 3 dan saya grade 2, tapi jenis levelnya kankernya saya lebih parah lagi. Jadi Mbak Ronani ini lebih lambat ketahuannya. Karena setiap orang itu kanker itu timbulnya berbeda-beda. Kayak saya kan karena lambatnya itu kan efek stres masa lalu itu. Mungkin kalau Mbak Ronani kan ada pengobatan lanjutan ya, kayaknya dia karena hormon juga, karena ada itu terapi hormon itu kan. Kalau saya ini tipe kankernya kemarin setelah dioperasi di keluar benjolannya itu triple negatif. Jadi saya nggak ada pengobatan kayak minum obat, terapi obat nggak ada, karena saya jenis kanker yang triple negatif. Jadi gini ya, tapi kan ya yang kawan-kawan perhatikan, kan kanker itu beberapa macam ya, kan ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 ya. Itu bukan berarti bahwa kalau yang grade 4 lebih ganas daripada yang grade 3 atau yang grade 2 ya. Karena sel tubuh masing-masing itu beda-beda, ada level-levelnya. Kalau kayak Kak Naomi ini lebih beruntung ya daripada karena saya. masih awal ketahuannya. Karena meskipun diagnosa awal itu 4 cm saya diagnosa awal 4 cm, ternyata saya bersyukurnya itu ada mujizat gitu, waktu dioperasi ternyata sel kankernya itu tinggal 2 cm, cuma 2 cm ya? Cuma 2 cm lebih sedikit, dan dokter bilang masih stadium awal. Jadi stadium itulah yang menentukan pengobatan kita gitu. Singkat pengobatan ya kemo ya, untuk radioterapi semua itu dari stadium itu. Kalau grade itu tingkat keaktifan selnya itu. Nah, sekarang saya ingin tahu bagaimana tanggapan majikan dan bos di saat sampean harus menghadapi kenyataan yang mayoritas wanita tuh tidak mau mengalaminya ya, apalagi kayak kita di sini kan ikut kerja orang ya. Itu bagaimana tanggapan bos setelah tahu sampean di diagnosa kanker payudara grade 3 harus langsung operasi? Pada awalnya sih majikan saya, karena dari awal saya pamit ya, saya mau ikut program ini, pemeriksaan ini gratis gitu kan, semuanya lancar, sampai saya panggilan ke klinik itu untuk periksa mamogram, USG, biopsi, semua lancar semuanya. Ternyata setelah hasil akhir keluar, majikan saya ya cuman memberikan saya semangat aja, itu masih oke gitu. Tapi ternyata keesokan harinya tanggal 23 kan surat hasil akhir keluar, saya divonis lah. Tanggal 24 majikan saya suruh saya antar surat rujukan itu ke rumah sakit. Nah, setelah itu waktu
itu waktu itu kerja majikan saya ya siang. Waktu pulang kerja malam hari itu dia minta apa? Hasil surat rujukan saya itu difoto gitu, ditanya sama saudara, keluarga atau teman gitu yang masih yang dokter. Kan dia punya kalau nggak salah keluarga itu dokter gitu, kalau nggak temannya pokoknya dokter. Itu ditanyain ini penyakit saya ini sudah keseriusannya sampai di mana gitu. Nah, saya nggak tahu apa jawabannya dari mereka, tapi yang pasti tanggal 25 pagi waktu bangun, waktu itu sini tanggal merah kita mau libur itu. Majikan saya tuh bangun-bangun tuh udah nangis gitu. Saya bangun dia udah nangis. Kamu ngapain nangis gitu? Katanya aku nggak tahu aku harus berbuat apa untuk bisa nolongin kamu, untuk bisa bantuin kamu. Kamu tahu nggak penyakit kamu? Iya saya tahu, saya bilang. Terus saya bilang sama dia, kamu nggak usah ngapain, nggak usah berbuat apa-apa. Kamu ngasih aku kesempatan untuk berobat, itu pun aku sudah seneng banget gitu ya. Tapi tanpa terpikir di dalam pikiran saya apa yang ada di dalam pikirannya dia. Nah, setelah itu saya, udahlah kamu jangan nangis di depan saya gitu. Saya nggak apa-apa, hidup dan mati saya tidak ditentukan oleh penyakit ini. Saya percaya hidup saya itu ada di tangan Tuhan, hidup mati saya gitu. Jadi kamu kalau ingin saya bantu saya, ingin kalau kamu sayang sama saya, tolong jangan nangis di depan saya, karena kamu tahu aku dari awal di diagnosa sampai hari ini aku nggak nangis sama sekali gitu kan. Aku mau kerja ya kerja, aku mau apa-apa, anggaplah aku ini tidak terjadi apa-apa sama aku gitu. Nah, pada waktu besoknya waktu malam itu libur ya. Setelah ngomong sebentar sama majikan saya libur. Pulang libur saya nggak pernah menyangka kalau ternyata dia sudah merencanakan untuk menyuruh saya pulang gitu. Jadi waktu saya pulang libur itu anaknya sudah suruh cepet tidur, cepet gosok gigi, terus saya suruh mandi. Setelah itu ngomong bertiga kami, Cece kamu tahu kan penyakit kamu gitu. Iya saya tahu. Oke. Sebentar sahabat, ini waktunya ini sudah sampai ya. Nanti kita lanjutkan ke part 2 ya. Oke. Jadi intinya seperti ini. Memang masalah kita terberat selama di perantauan itu adalah majikan ya, karena kita tinggal di rumah majikan. Tapi di saat kita sakit kita harus berani ngomong, kita juga harus berani menenangkan hati majikan. Harus jujur. Itu penting. Pertama harus jujur sama majikan. Karena seperti itu ya, kita harus berani menenangkan majikan. Agar apa? Agar majikan tuh hatinya tuh adem, bisa memberi kesempatan kita untuk melanjutkan berobat di sini sampai selesai. Jadi kawan-kawan, andaikan entah siapapun yang mengalami hal yang sama, jangan pernah takut untuk bicara jujur, tenangkan majikan agar jalan untuk berobat kita selanjutnya itu bisa kita juga jangan panik, terus kalau menyampaikan juga harus baik-baik, jangan dengan marah gitu. Karena nggak semua orang bisa menerima posisi yang ada di dalam diri kita, sedangkan diri kita sendiri nggak semua orang bisa menerima keadaan ini, apalagi orang lain gitu. Jadi kita harus menempatkan diri, seandainya saya jadi bos, apa reaksi saya gitu ya. Jadi yang penting keberaniannya ya. Yang penting kita ngomong baik-baik, semuanya pasti ada jalan keluar. Yang utama selalu berdoa sebelum ngomong majikan. Ya, itu yang berdoa dulu. Yang kita lakukan seperti itu. Iya, saya pun kayak gitu. Setelah saya tegang seperti itu ya, saya disuruh pulang, saya itu berdoa gitu. Setiap saya bangun berdoa supaya mulut saya ini kalau ngomong nggak salah ngomong dan bisa diterima gitu ya. Oke, nanti lanjutannya Kak ceritakan untuk tahap berikutnya ya. Iya, di video kedua ya nanti. Okay. Dadah dulu. Bye bye.